Yang pertama adalah kita harus berusaha membuang dosa-dosa kita. Perhatikan ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah. Semua itu adalah dosa. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, semua itu adalah dosa. Harus dibuang. Tapi bukankah orang yang mengalami pertemuan sudah orang percaya, mengapa masih disuruh buang dosa? Ya, karena biarpun orang sudah orang percaya, tapi dia masih hidup dalam dunia, dia bisa berdosa. Siapa yang meragukan iman Nuh, bahwa Nuh adalah seorang yang benar-benar beriman, tapi ternyata Nuh juga bisa jatuh pada dosa kemabukan. Siapa meragukan iman Abraham, dia orang percaya sungguh-sungguh, bapak segala orang benar, tapi ternyata dia jatuh di dalam poligami. Tidak ada yang meragukan iman dan kerohanian Daud, tapi dia jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan. Tidak ada yang meragukan iman Petrus, tapi dia bisa jatuh dalam penyangkalan terhadap Yesus. Maka orang sudah sungguh-sungguh percaya, masih tetap jatuh di dalam dosa, masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Itulah sebabnya dosa bisa menghambat pertumbuhan rohani. Supaya kamu bisa bertumbuh, kamu harus terus berjuang di dalam membuang dosa. Maka tadi dalam bacaan kita ini tadi bilang, buanglah. Ini merupakan kata yang biasa digunakan untuk penanggalan sebuah pakaian yang begitu kotor dengan rasa jijik. Dosa mempunyai macam-macam perwujudan, dan karenanya kita tidak boleh puas hanya bisa buang dosa satu, tapi tetap dalam dosa yang lain. Harus berjuang, semua dosa kita buang. Perhatikan ayat 1, dikatakan kata segala muncul. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala. Ini menunjukkan bahwa perjuangan di dalam buang dosa itu harus terus menerus dalam semua aspek. Sepanjang dosa belum dibuang, kita sukar bertumbuh secara rohani. Saudara, ada dua pemuda yang hidup di sebuah pulau. Pulau ini ada dikelilingi oleh laut, pulau kecil. Mereka tinggal di sini. Lalu satu hari ada undangan pesta di pulau sebelah. Pulau sebelah juga kira-kira mirip dengan pulau itu, tapi untuk ke pulau sebelah itu harus naik perahu. Naik perahu sampan bisa. Karena dua pemuda ini diundang untuk pesta di sebelah, maka mereka dua dari pulau mereka naik perahu sampan, lalu dayung ke pulau sebelah. Setelah parkir, ikat jangkarnya, diikat di pohon, mereka dua lalu ikut pesta di sebelah. Pesta itu sepanjang malam makan-makan, minum-minum, mabuk-mabuk, goyang-goyang sampai subuh hampir siang. Mereka dua masih mabuk, walaupun hanya setengah mabuk, setengah sadar. Tapi karena matahari sudah mau terbit, mereka dua bilang, mari kita dua pulang. Maka mereka dua kembali ke pantai, naik ke perahunya, lalu mulai dayung pulang menuju ke pulaunya. Dan mereka dua biasanya kalau normal itu hanya nyebrang saja setengah jam sampai. Tapi mereka rasa mereka sudah 2 jam kok tidak sampai-sampai. Mereka dua sudah dayung sekuat tenaga 2 jam kok tidak sampai-sampai. Matahari sudah terbit, kok kita belum sampai-sampai. Begitu matahari mulai terang, mabok mulai hilang, mereka buka mata, ternyata mereka berdua naik perahu, dayung kuat-kuat, tapi tali jangkar belum lepas dari pohon. Ikat dia situ, terus dayung, dayung. Bagaimana kau bisa maju kalau tali jangkarnya masih terikat di situ? Lepaskan dulu tali jangkarnya, dayung baru maju. Begitu juga kita ingin bertumbuh, maju dalam rohani. Tapi kalau banyak dosa masih mengikat kita, kita belum melepaskan dosa-dosa itu, jangan mimpi ada pertumbuhan rohani. Maka syarat untuk bisa bertumbuh, lepaskan dan buang dosa. Dan ciri atau tanda orang bertumbuh adalah dia berani melepaskan dosa-dosanya. Saya tidak tahu kita punya dosa apa-apa, tapi ada orang yang mengatakan bahwa masing-masing orang punya dosa favorit. Dosa yang lain tidak terlalu menarik, tapi yang satu yang favorit itu susah dia lepaskan. Tapi sepanjang kamu tetap memelihara dan tidak melepaskannya, jangan harap bisa bertumbuh. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah, dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani.
Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Sor Menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Sorut terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Sorut. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.